Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia tentang faktor-faktor laju reaksi. Sebelum kita melakukan praktikum, mari kita berkenalan dulu. Saya Muhammad Fadli Ardianti dari kelas 11 MIPA 2. Saya Dika Aruna Saputra dari kelas 11 MIPA 2. Saya Lazila Almaida dari 11 MIPA 2. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan katalis adalah yang pertama ada cuka, lalu pemutih atau backlin, dan paperclip, dan juga 2 wadah. Langkah-langkah dalam percobaan katalis: pertama-tama, tuangkan cuka ke dalam 2 wadah, kemudian tambahkan pemutih ke dalam wadah satunya. Yang kedua, masukkan 2 paperclip secara bersamaan dan tunggu selama 5 menit. Kemudian amati reaksinya. Lalu amati reaksi yang ada di dalam wadah. Wadah yang berisi pemutih lebih cepat bereaksi dibanding wadah yang hanya berisi cuka. Itu dikarenakan pemutih bersifat katalisator kepada cuka yang bersifat korosif. Masukkan cuka ke dalam 3 botol dengan takaran yang sama. Masukkan baking soda ke balon pertama dengan takaran setengah sendok makan menggunakan corong. Balon kedua dengan takaran 1 sendok makan. Balon ketiga dengan takaran 2 sendok makan. Selanjutnya, masukkan ujung balon pada ujung botol dengan kuat tanpa ada satupun soda kue yang masuk ke dalam cuka. Setelah itu, angkat balon dan amatilah soda kue yang masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan cuka. Secara bersamaan, hitung waktu balon dapat mengembang sampai besar dengan menggunakan stopwatch. Hasil pengamatan tersebut, ketika sudah kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelombang lagi. Kesimpulannya, besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Faktor ketiga yaitu pengaruh luas permukaan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 gelas air dingin, segelas air normal, dan segelas air panas. Dan kemudian redoxon sebagai bahan percobaan, dan tidak lupa stopwatch. Kemudian masukkan redoxon ke dalam gelas.
Untuk hasilnya, air panas hanya perlu membutuhkan waktu 30 detik untuk melarutkan redoxon. Untuk air normal memerlukan waktu 41 detik untuk melarutkan redoxon, dan air dingin memerlukan waktu selama 1 menit 12 detik untuk melarutkan redoxon. Kesimpulannya dari hasil tersebut adalah semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 gelas kaca yang berisi dengan air dingin dan air hangat, gula, dan selendok sebagai alat membantu. Pertama-tama, kita akan memasukkan gula ke dalam air yang panas dan gula kepada air yang dingin. Habis itu aduk. Terlihat di mana air dingin membutuhkan 45 detik untuk melarutkan gula, sedangkan air panas memiliki 20 detik untuk melarutkan gula. Kesimpulannya, air panas lebih cepat melarutkan gulanya. Mengapa demikian? Itu dikarenakan air panas memiliki suhu yang tinggi. Jika sesuatu zat dengan suhunya semakin tinggi, maka molekulnya akan lebih cepat bergerak dan arah geraknya juga tidak beraturan, sehingga hal itu menyebabkan kemungkinan besar terjadinya tumbukan semakin besar, yang dimana tumbukan itulah yang menyebabkan terjadinya reaksi.